Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro yang berada di dalam mobil, diadang dan disoraki oleh paguyuban pegawai Dikti saat hendak meninggalkan kantor Kemendikti-Ristek, Senayan, Jakarta pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Momen ini terekam video saat demo para pegawai berlangsung di gedung kementerian. Mereka memprotes sikap Satrio yang dinilai arogan hingga memecat pegawainya. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendikti-Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendikti-Saintek adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti-Saintek. Pegawai tersebut dipecat karena melakukan kesalahan. Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Namun ia memecat pegawai tersebut melalui pesan singkat. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka minta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menamparkan bahkan memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarganya. Sejak pagi tadi lobi gedung Kemendikti-Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karang bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Mendikti-Saintek didemo puluhan pegawainya yang kenakan pakaian hitam. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dikti-Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro didemo pegawai di masa sekitar 3 bulan menjabat. Satrio Sumantri Brojonegoro didemo puluhan pegawai Kemendikti-Saintek buntut pemecatan terhadap pegawainya di depan kantor Kemendikti-Saintek, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri, tulis spanduk aksi tersebut. Satrio Sumantri Brojonegoro diduga lakukan pemecatan tanpa prosedural. Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendikti-Saintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur, ujar Suwitno.
Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendikti-Saintek adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendikti-Saintek. Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural. Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali, kata Suwitno. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa mulai bubar sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor Kemendikti-Saintek. Lantas, siapa Satrio Sumantri Brojonegoro? Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP, Satrio Sumantri Brojonegoro lahir di Delft, Belanda pada tanggal 5 Januari tahun 1956. Satrio Sumantri Brojonegoro adalah putra dari Profesor Sumantri Brojonegoro, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1973. Salah seorang adiknya, Profesor Bambang Brojonegoro pernah menjabat menteri di beberapa kementerian pada masa Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Ph.D. di bidang Teknik Mesin University of California, Berkeley, Amerika Serikat, AS, pada 1985. Setelah itu, Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung, ITB. Pada tahun 1992, Satrio dipilih sebagai ketua jurusan teknik mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan, proses ini diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember tahun 2000 saat institusi pendidikan tinggi yang besar diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara, BHMN. Di dunia pendidikan Indonesia, nama Satrio Sumantri Brojonegoro adalah nama yang tidak asing lagi. Selama pengabdiannya di dunia pendidikan Indonesia, Satrio telah menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam usahanya memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Satrio Sumantri Brojonegoro mengalami banyak rintangan di dunia pendidikan. Beberapa dilema di dunia pendidikan Indonesia terus menguji kegigihan Satrio dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ujian terberat yang dihadapi Satrio adalah tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi Indonesia dinilai kurang kompeten. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak putra-putri Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan bahkan mengabdikan dirinya di luar negeri pula. Keadaan ini membuat kualitas sumber daya manusia di mata internasional juga tidak begitu baik. Banyak negara yang menilai Indonesia mempunyai kualitas tenaga kerja di bawah rata-rata. Bahkan generasi muda Indonesia sendiri pun memandang negaranya sebelah mata. Mereka lebih memilih bekerja untuk negara lain karena mereka menilai negara lain lebih menghargai kemampuan mereka dengan harga yang lebih tinggi. Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Satrio selaku Dirjen Dikti Indonesia. Di sisi lain dari dilema-dilema yang muncul dalam masa jabatannya sebagai Dirjen Dikti, Satrio tidak berhenti berkarya. Ia bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau yang lebih dikenal dengan nama JICA dalam perencanaan Gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Goa. Saat ini, beliau adalah Ketua IP periode tahun 2018 sampai tahun 2023 dan juga anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penghargaan Medali Ganesha Bakti Cendekia Utama dari ITB, Maret tahun 2010. Bintang Tanda Jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rice with Neck Ribbon dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, tanggal 3 November tahun 2016. Kehidupan pribadi, anaknya jadi guru besar FKUI. Satrio menikahi Sylvia Ratnawati. Pasangan ini memiliki dua orang anak.
Salah seorang nakanya bernama Dianta Sumantri memiliki karir mentereng. Ia diangkat sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada umur yang terbilang muda yakni 42 tahun.